Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Sepkas Rantau di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Baiklah teman-teman, langsung saja saya siapkan bahannya ya. Ini ikan tenggiri. Ini ada 1 ekor dan sini kurang lebih 150, dan ini ada lagi 1 ekor yang sudah dipisahkan ya dari tulangnya, dan saya memerlukan kurang lebih 250 gram ikan ya teman-teman. Jadi 2 ekor ini bisa langsung dipilet ya teman-teman ya, si ikan ini, dan langsung saja diprotolin dan langsung pilet ya teman-teman. Nah, jadi milet ikan tuh mulai dari ekornya ya teman-teman ya. Nah, tinggal ditarik ke atas ya teman-teman. Nah, ini akan terpisah dari tulangnya teman-teman ya. Jadi gampang sekali ya. Tuh. Oke. Dan itu bisa diambil ya si daging yang masih sisa di tulangnya pakai sendok ya teman-teman, dikerok begitu teman-teman. Lanjut teman-teman, yang sebelahnya pun sama ya, dipilet dari mulai ekor. Jadi tinggal dibalik saja ya teman-teman ya untuk cara memilet ikan ini. Dan ini pun sama, ada sisa daging di tulang bisa diambil pakai sendok ya teman-teman, dengan cara dikerok begitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah dipisahkan ya, dan di sini di tengah-tengahnya itu ada durinya ya teman-teman, dan langsung diambil, ditarik begitu ya, gampang. Nah, jadi si durinya terpisah dan langsung dipilet, ditarik kulit ekornya ya teman-teman. Nah, mudah sekali, ditahan sama pisau, dan pisaunya harus tajam ya teman-teman ya. Dan langsung saja, ini pun sama, ada duri-durinya, tinggal ditarik, dipilet kembali dari ekornya teman-teman. Lalu teman-teman, si ikan piletan tadi langsung di chopper ya, atau di blender, atau dihaluskan ya teman-teman. Langsung saja dihaluskan ya teman-teman ya. Dan saya nggak perlihatkan video cara menghaluskannya teman-teman. Pasti teman-teman sudah pada paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Lanjut teman-teman, ini hasil chopperan atau hasil gilingan ikan ini. Sudah tergiling halus, dan ini perlu diulenin dulu ya teman-teman, diulen kembali biar tercampur rata, tidak ada butiran-butiran yang tersisa ya teman-teman. Kadang-kadang masih ada ikan yang belum terchopper ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Ini saya ada bumbu-bumbunya ya. Di sini ada serai 1 batang sudah dirajang halus ya, dan ini ada daun jeruk 5 lembar saya iris halus juga. Dan ini ada kaldu jamur ya, atau bisa juga kaldu ikan ya teman-teman. Ini kurang lebih 1 sendok makan atau bisa lebih. Dan ini ada telur 2 butir, lalu ada garam secukupnya. Dan ini saya pakai ketumbar desaku ya, ketumbar bubuk, dan juga ladaku ya teman-teman. Jadi itu akan sedap sekali. Dan ini pakai kelapa parut kurang lebih 50 gram ya teman-teman, kelapa parut. Lalu ini ada bumbu dasar kuning kurang lebih 3 sendok makan, yang mana isinya itu ada kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih ya teman-teman, dan jahe ya. Dan di sini juga saya menggunakan ini sumpit ya teman-teman, karena nah ada serai banyak ya, harusnya pakai batang serai ya teman-teman, jadi lebih enak nanti untuk bikin satenya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Lalu teman-teman, semua bahan ini dicampurkan ya. Ini bumbu dasar kuning, lalu daun jeruk, dan rajangan serai, juga telur ya 2 butir dimasukkan, sama kaldu ikan atau kaldu jamur 1 sendok makan ya kurang lebih. Dan ladaku juga, ini ada ketumbar desaku ya secukupnya, ladaku secukupnya. Dan ini kelapa parut ya teman-teman, nah, 5
50 gram ya kelapa parutnya, dan langsung diulenin, diaduk ya teman-teman biar tercampur rata ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini saya sudah siapkan sumpitnya kurang lebih 15 cm, dan ini si adonannya sudah jadi, dan saya siapkan minyak sedikit ya, dan langsung saja diisi ke sumpitnya, di kepal-kepal ya teman-teman. Ini gampang sekali ya, tinggal diputer-puter mirip lilitan ya teman-teman. Nah, jadi gampang sekali ya teman-teman ya, tinggal diputer-puter dan di kepal-kepal ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini mudah sekali ya teman-teman cara bikinnya, tinggal dikepal-kepal, dililit-lilit ya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini hasil akhirnya ya, dan ini juga masih ada sisanya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan pan ya, dan pannya ini sudah diolesin dengan minyak sedikit, dan ini udah saya panaskan ya teman-teman. Dan langsung saja si sate lilitnya dipanggang di pan ya teman-teman. Kalau nggak ada pan, bisa juga pakai teflon yang lain ya, jenis pan begini, atau kalau mau dipanggang di bara juga bisa ya teman-teman. Cuman jaraknya biar agak jauh sedikit, biar nggak cepat gosong ya teman-teman. Jadi ini praktis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini bisa dilihat ya, bisa dibalik tuh, warnanya sudah mulai kecoklatan ya teman-teman. Dan ini dibalik semua ya teman-teman ya, biar sama rata ya teman-teman. Oke teman-teman, ini posisinya saya balik ya teman-teman, dan ini saya balik biar posisi di pinggirannya juga matang ya teman-teman ya. Jadi ini sama rata matangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kebalikannya juga dibalik ya teman-teman, dan ini warnanya sudah mulai sedikit kecoklatan, dan di sini ada gosong-gosongnya ya, dan itu khasnya. Dan untuk manggang satelit ini nggak perlu lama ya teman-teman ya, jadi cukup sebentar, yang penting rata ya teman-teman, karena mudah mateng ya ikan ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, ini warnanya pun sudah bagus, dan ini tandanya sudah matang ya, warnanya cantik sekali, dan langsung disajikan ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan platingnya ya teman-teman, dan di sini saya langsung disajikan ya teman-teman ya. Jadi ini tadi ada berapa pieces, 1, 2 ya, sampai 5 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton videonya Chef KS Rantau dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman ya untuk masak di rumah. Dan di sini saya pakai untuk lebih sedap sambal matah ya teman-teman. Nah, ini pakai sambal matah, jadi ditaburi di atasnya ya teman-teman. Dan untuk resep sambal matahnya nanti saya selipkan di kolom deskripsinya ya teman-teman ya. Jadi ini gampang sekali ya teman-teman. Jadi sambal matah ini udah khas sama sate lilit ya teman-teman. Jadi nampak cantik sekali ya ini, dan biar lebih banyak si sambal matahnya teman-teman. Dan untuk tambah manisnya lagi sedikit pakai garnish ya teman-teman ya, biar lebih menarik, pakai garnish dari daun bawang, dan di sini ada irisan jeruk ya teman-teman. Dan inilah teman-teman sate lilit ikan tenggiri sambal matah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, biar penasaran nanti diicip dulu ya teman-teman ya, bagaimana rasanya. Kita langsung icip ya teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, langsung saja saya icip ya teman-teman. Saya penasaran rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat ya sambal matanya teman-teman ya. Tuh. Mari icip teman-teman. Jadi rasanya tuh enak, gurih, lembut ya, terasa ikan tenggirinya, jadi sedap sekali, dan ada rasa kelapa parutnya teman-teman. Dan ini daun jeruknya juga wangi, tuh lihat sekali ya, lembut sekali teman-teman. Rasa daun jeruk, rasa kelapa parut, dan rasa serainya itu terasa ya teman-teman ya. Ditambah sambal matah ya teman-teman. Ya, ini cocok sekali ya buat menu lauk ya, tambahan lauk ya teman-teman ya. Buat teman
menemani makan siang ataupun makan malam ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman masak camilan ataupun makanan di rumah ya. Utama ini sate lilit ini teman-teman bisa mencobanya teman-teman ya. Silakan di rumah, dan resepnya nanti ada di kolom deskripsinya. Terima kasih teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.